Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Salam bertemu hari Minggu. Pagi hari ini kita boleh menyembah memuji Tuhan di tempat kita masing-masing, di keluarga kita, di kelompok kita. Kita boleh menyembah Tuhan. Itu satu kebaikan yang Tuhan beri. Kita masih bisa beribadah pagi hari ini, walaupun di tempat kita masing-masing. Bapak Ibu yang kami kasihi, pada hari Minggu ini saya akan menyampaikan pokok renungan firman Tuhan. Saya ambilkan dari perikop di firman Tuhan di Mazmur pasal 23 dengan judul perikop Tuhan Gembalaku yang baik. Baik Bapak Ibu, sebelum kita membaca firman Tuhan, sebelum mendengarkan lebih lanjut tentang firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur pagi hari ini kalau kami beserta hamba-hambamu, keluarga-keluarga jemaat Tuhan di rumah, di kelompok kami masing-masing saat hari ini berkumpul. Kami akan mendengar firman-Mu Bapa. Kau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan, karena kiranya kuasa Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap sidang jemaat Tuhan di mana berada untuk mendengar firman Tuhan. Karena itu kami mohon kuasa-Mu hadir di kelompok-kelompok, di keluarga-keluarga yang berkumpul pagi hari ini. Dan kami mohonkan sekali lagi kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan akan membuka hati, pikiran kami, telinga kami untuk kebenaran firman-Mu. Kami percayakan waktu ini awal pertengahan sampai kepada selesainya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, tadi saya katakan perikop di dalam pasal 23 ini adalah Tuhan Gembalaku yang baik. Kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki Gembala aku, Tuhan Yesus Kristus, selaku Gembala yang sangat baik kepada kita, umatnya. Bahkan Nabi Daud bermazmur 23 ini tentang Gembala yang baik. Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi, kalau kita mendengar, membaca ayat ini, kita yang lemah pasti dikuatkan, yang besar pasti mendapatkan kepastian. Karena itu saya akan membacakan Mazmur pasal 23. Saya ulangi, Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah Gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Ayat terakhir 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak sekali lagi, Tuhan adalah Gembala kita yang baik. Gembala yang baik, saudara, selalu mencukupi keperluan kita, material dan spiritual. Saudara, di dalam ayat yang kita baca ini saya menyimpulkan, Gembala yang baik selalu mencukupi keperluan kita, baik material ataupun spiritual. Dua hal ini penting bagi kita. Spiritual dan material, atau dibolak-balik material atau spiritual.
Itu gembala kita yang baik menyediakan di dalam ayat-ayat ini. Yang pertama, saudara, bahwa Tuhan selalu mencukupi material kita. Tuhan, gembala kita yang baik, selalu mencukupi Bapak, Ibu, saudara, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan. Saya percaya semua pasti dicukupi kebutuhan material kita oleh gembala yang baik. Kalau Pastor Daud ini katakan ayatnya yang kedua, coba perhatikan ayatnya yang kedua. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Tuhan membaringkan kita di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Tentang domba, saudara, rumput yang hijau dan air yang mengalir, itu berarti Tuhan mencukupi kebutuhan domba-domba itu tentang rumput dan air minum. Rumput dan air berbicara makanan dan minuman. Kebutuhan saudara makan dan minum dicukupi oleh Tuhan. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Kalau domba, saudara, di rumput yang hijau masih suka memakan itu. Tuhan sediakan. Tuhan membaringkan itu ke domba-dombanya dan menggiring ke air yang mengalir yang tenang, bisa minum dengan segarnya. Saudara dan saya jangan takut. Hidup saudara dan saya dicukupi secara material. Contohnya saja, hari ini karena ada virus corona COVID-19, banyak dikatakan dampak corona, sulit orang cari ekonomi untuk makan. Tetapi saudara perlu tahu, saya tahu keluarga-keluarga saudara. Siapa yang hari ini di rumah tidak ada beras? Ada yang sampai numpuk 5 kiloan itu 5 kiloan 4, 2, 3 di rumahnya ada. Waktu belum corona, saudara nggak ada itu. Mungkin hanya pas-pasan beli 2 kilo, 5 kilo, saya saja setiap minggu beli 5 kilo sama ibu. Hari ini dengan corona COVID-19 ini, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Di keluarga saudara dan saya yakin tidak ada yang tidak punya beras untuk dimakan. Karena gembala yang baik membaringkan di rumput yang hijau di air yang tenang. Itu ada yang berupa uang, saudara dapat dari mungkin desa, kecamatan, dari dana sosial yang lain, saudara mendapatkan di musim dampak corona ini. Karena itu saudara jangan takut, kita punya gembala yang baik. Apapun yang terjadi, Tuhan mencukupi secara material. Kebutuhan-keperluan saudara dan saya, Tuhan cukupi. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, Tuhan selalu mencukupi kebutuhan kita secara spiritual, secara rohani. Ini dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga. Ia menyegarkan jiwa berhubungan hati, berhubungan hidup kita ini, rohani kita. Tuhan menyegarkan jiwa. Tuhan menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena di jalan yang benar, oleh karena firman Tuhan. Karena itu saudara dan saya, walaupun dampak corona, gereja tidak boleh dikunjungi oleh umatnya. Masjid muslimnya tidak boleh berjamaah. Musimnya tarawih tidak boleh tarawih. Tetapi saudara dan saya jangan dibatasi oleh peraturan. Saudara tetap bisa beribadah di rumah. Saudara yang kecil sedikit, jumlahnya sedikit bisa di gereja. Dan dikatakan ia menyegarkan jiwa melalui firman-Nya. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena di jalan yang benar, di jalan firman Tuhan. Pagi hari ini kalau saudara sudah tercukupi oleh material, kebutuhan jasmani kita,
sekarang rohani kita berkumpul setiap minggu, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berdoa, diberkati dengan firman Tuhan, supaya jiwa kita tidak haus. Makan minum sehari 3 kali. Mungkin saudara beribadah hanya 1 minggu sekali, karena itu penting, jangan dilewatkan. Saudara tetap mengikuti protokol ini, memuji Tuhan di rumah, menyembah Tuhan di rumah, dan hari ini mendengarkan firman Tuhan di rumah untuk menyegarkan jiwa kita. Kalau jasmani tubuh kita sudah diberkati dengan makanan minuman jasmani, pagi hari ini Tuhan mau menyegarkan jiwamu. Tuhan mau menyegarkan rohmu, Tuhan mau menyegarkan rohanimu melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian, melalui worship, penyembahan kepada Tuhan, dan diberkati oleh firman Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini saya sukacita melihat wajah dari Bapak Ibu yang pagi hari ini ibadah di rumah kita masing-masing. Saya yakin Tuhan hadir, Tuhan akan menyegarkan jiwanya. Karena gembala kita yang baik akan menyegarkan jiwa kita, roh kita melalui kehadiran kita kepada Tuhan. Yang terakhir saudara, yang ketiga, Tuhan selalu menolong kita saat mengalami masa yang sulit. Tuhan selalu menolong kita di masa-masa kita mengalami kesulitan. Itu gembala kita yang baik. Gembala kita yang baik selalu menolong kita, saudara dan saya, saat mengalami kesulitan. Gembala kita yang baik itu luar biasa, bukan mencukupi material spiritual kita. Di saat saudara mengalami ketakutan, di saat saudara mengalami kesulitan, Tuhan ada di situ. Tuhan mau menolong saudara dan saya. Ya, benar. Dikatakan di dalam ayat ini, ayat 4, ayat 5 dan 6. Bayangkan atau dengarkan baik-baik. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat 4 saudara. Di saat saudara mengalami kesulitan, sebab Engkau beserta aku. Saat saudara dan saya mengalami sulit, mengalami dampak corona, Tuhan beserta kita. Ya, ini saya ulang. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, katanya Daud. Sebab Engkau besertaku. Sebab Tuhan gembala kita menyertai saudara dan saya ini. Tuhan menyertai kita. Gadanya Tuhan, tongkatnya Tuhan, itulah yang menghibur kita. Firman Tuhan menghibur saudara di saat saudara mengalami kesulitan, di saat saudara mengalami dampak corona. Kita ada penghiburan dari Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan. Itu janji gembala kita yang baik. Ayat yang kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudara, Tuhan gembala kita yang baik menyediakan hidangan di tengah lawan kita. Tuhan menyediakan hidangan, Tuhan menyediakan makanan buat orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Tuhan mengurapi kita di saat kita sulit, di saat kita mengalami kegalauan, ketakutan, menghadapi kesulitan yang sama. Hari ini dampak corona, Tuhan akan mengurapi kita. Tuhan akan memberikan piala penuh melimpah. Sudah kita tegar di saat mengalami kesulitan. Yang keenam,
Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, katanya Daud. Tuhan akan menyertai saudara, kebajikan, kemurahan di saat saudara mengalami kesulitan. Gembala kita yang baik menyertai kita seumur hidupku, katanya Daud, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini yang pengakuan. Apapun kesulitan kita, apapun dampak apapun, saudara akan tetap berdiam di sepanjang masa di dalam Tuhan Yesus Kristus seumur hidup kita. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan bisa berarti berdiam dalam iman kita kepada Tuhan terus tanpa patah semangat, terus percaya, karena kita memiliki gembala yang baik. Sekali lagi, gembala yang baik menyediakan material spiritual, menyediakan pertolongan di saat kita mengalami kesulitan. Kita bersukacita, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus senantiasa menolong kita di saat apapun kita mengalami. Ini yang dapat saya sampaikan renungan kita pagi hari ini, gembala kita yang baik. Kita akan tutup dalam doa supaya Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan ini. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh menyembah memuji Tuhan. Pagi hari ini kami boleh diberkati firman Tuhan yang menguatkan, yang menyegarkan jiwa kami, yang menolong di waktu kami sulit, yang memberkati kami di waktu mungkin menghadapi ketakutan dan lain sebagainya. Firman-Mu memberkati kami, seluruh jemaat-Mu. Kami yakin semua apa yang dilakukan, dikerjakan pagi hari ini, firman Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati Tuhan akan semua berkata, amin.